the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Jadi tadi apa ininya kewajiban yang keempat? Keempat itu kewajiban seorang suami mendidik dan membimbing ke jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus. Contoh terutama masalah agama, sholat yang 5 waktu. Iya. Kalau suami sudah ngasih contoh, ngasih pendidikan, tapi tidak mau, itu ditanggung sendiri nanti malah. Gitu. Iya. Kalau kewajiban suami sudah selesai. Gitu. Iya. Sekarang tinggal manut manda. Iya. Gitu. Dia ngikutin suami apa enggak, diajak nahi apa? Amar ma'ruf ya, diajar amar ma'ruf mau enggak, diarahkan ke sana mau enggak, ya kan? Belum tentu istri yang dia bilang soleha itu bisa ngikutin suaminya meskipun suaminya benar ya. Iya. Karena kan surga istri itu ada pada suami. Surga istri ada pada suami. Seperti apa itu contohnya? Maksudnya kalau istri itu nanti ahli surga, itu berarti istri yang tunduk patuh terhadap, harus patuh pada suami. Gitu. Iya. Kalau istri gak patuh, itu termasuk tanda-tanda ahli neraka. Gitu kali. Tanda akhir hayat ahli neraka. Oh, ahli neraka. Ya, jadi sudah tak manut pada suami. Iya, gak manut sama suami pasti istri itu ahli neraka. Ada dalilnya tak? Oh ya, pasti ada. Hah? Ada. Ya seperti apa? Nah, contohnya itu saya tidak bisa membacakan, itu di dalam kitab Adabul Mar'ah, kitab Muqatul Lujain menyebutkan memang. Iya. Jadi hanya itu, istri pingin masuk surga, tunduk patuh terhadap suami. Ya, istri pengen masuk surga, tunduk patuh sama suami. Ya, oke. Jadi poin untuk para istri harus tunduk patuh sama suami. Terus misalnya istri itu melakukan sesuatu yang di luar dugaan, yang melukai suami, itu ya apa? Itu ya dosa ya. Termasuk itu tidak taat dan patuh. Tidak taat dan patuh sama suami. Terus anak-anak kan kadang nggak ngerti ya, ibunya seperti itu. Anak itu selalu membela ibunya. Terus gimana itu? Termasuk ibu itu kan, termasuk juga dosa. Ya salah ya. Salah. Ya berarti gak patuh sama suami. Makanya semuanya kan harus koordinasi ya. Ibu banyak di rumah, bapak di luar ikhtiar nyari nafkah, ibu mendampingi anak, mengarahkan anak ya kayak gitu. Ibaratkan karena itu suami itu supir. Suami itu apa? Supir. Iya. Istri kondekturnya. Oh, kondekturnya. Anak penumpang. Oh gitu ya, gitu. pakai kernet ya. Betul. Iya, jadi kondektur, sopir sama penumpang. Ya. Kernet harus mematuh pada supir kan gitu. Iya. Kernet harus patuh sama supir ya. Di sisi lain apa? Selain sopir sama ini, ya komandan ya kan kayak gitu. Ya komandan 1 bapak, komandan 2 ibu. Ya ininya peletonnya ya yang diarahkan kan anak-anaknya seperti itu. Nah, istri kan kalau gak manut sama suami kan udah neraka ya. Terus tindakan suami kalau istri gak manut gimana menurut Ustadz? Kan begini, kalau kita sebagai suami, itu cara mendidik, pakai lisan dulu, ucapan dulu, kemudian ngasih contoh, bahkan hadis mengatakan kalau memang sudah tidak bisa, pakai tangan. Pakai tangan. Iya. Oh, itu anjuran agama seperti itu. Agama ya. Jadi kalau nggak pakai lisan nggak bisa, diarahkan dengan baik nggak bisa, ya kita tindakan ya. Tapi itu kan melanggar hukum. Oh tidak, cuma ada batasnya. Iya, ada batasan-batasannya. Iya, nempeleng tapi nggak terluka kayak gitu. Terus misalnya istri visum, nah ini dia ya kalau memang terluka berat ya kan, memar atau patah tulang, jangan sampai melampaui batas. Tetap agama juga nggak menganjurkan seperti itu. Kalau bener-bener nggak bisa diarahkan ya udah cerai kan gitu. Itu jalan terbaik karena itu juga dimurka Allah ya. Bahkan anaknya Umar bin Sayyidina Abu Bakar itu cerai aja istrinya. Iya. Kenapa? Terlalu menuntut sehari-hari masalah
kewajiban nafkah. Kewajiban nafkah ya, berarti kan mungkin materi istrinya ya, anaknya Sayyidina Umar ya. Terus akhirnya kemampuannya sebatas itu dipaksa nggak bisa. Akhirnya cerai. Karena tidak sesuai dengan kemampuan ya. Jadi istri kadang ngotot dengan ini, suami seolah-olah uang pabrik uang yang nggak ada hentinya, pohon uang yang nggak ada hentinya. Kadang ngarjet kadang-kadang. Iya. Per hari sekian gitu. Iya. Itu agama tidak ada. Nggak ada tuntunan. Bahkan ada kita menjelaskan itu ukuran minimal wajib itu 7 on. 7 on ya, bukan 1 kilo. Bukan, ya. 7 on beras. Gandum ya. Ya kalau di on kan berapa harganya? Iya. Itu ukuran minimal wajib. Ukuran minimal kalau memang ini. Kadang-kadang kan ada suami yang sampai puasa demi istri dan anak-anaknya. Itu yang nggak diketahui istrinya ya, demi berkorban berjuang karena memang kemampuannya segitu ya. Oke. Seperti teman saya itu dosen, itu berangkat sekolah itu nggak sarapan di rumah karena memang buru-buru jam masuknya kan gitu, takut terlambat ya. Itu dia selalu beli nasi kucing ya kayak gitu, yang istri nggak tahu. Padahal dalam pikiran istri suami itu uangnya itu mengalir gak ada hentinya kayak gitu kan. Itu kan keliru. Oke viewer, jadi perbincangan kali ini kayaknya cukup di sini. Ustadz mau kondangan ya kan, nanti saya nunggu berkatnya ya. Pasti dapat itu ya. Oh insyaallah. Iya, siap. Jadi itu kalau bahasa Inggris namanya cash and carry ya. Jadi kontan langsung dibawa free ya, gratis. Nah itu nikmatnya jadi ustadz ya. Aku kepengen jadi ustadz kayak itu, bisa biar diundang-undang. Lu bisa? Gitu ya, bisa. Iya. Tapi kan butuh waktu belajar ya kan. Tahapan-tahapan. Iya, melalui tahapan-tahapan, bukan makomnya mungkin ya. Oke viewer, itu tadi sudah bincang sama Ustadz Sunaryo. Beliau aslinya dari Pamekasan. Iya Pamekasan ya. Iya, yang selalu eksis di Jember untuk berjuang untuk agama Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, baldatun taibatun warobun ghafur. See you next time with the same time and same channel. Goodbye. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Iya, sehat. kita ketemu lagi ya. Oke. Ustadz masih aktif ngajar ya? Alhamdulillah. Iya. Yang diajar siapa aja? Ya, yang jelas murid kan. Iya, murid-murid ya. Terus dakwah masih tetap? Masih ya, karena memang itu panggilan jiwa ya. Bahkan hari ini kita lagi juga mau ngisi dalam rangka Walimatul Urus. Iya, habis ini mau ngisi acara Walimatul Urus. Apa Walimatul Urus? Jadi dalam rangka selamatan perkawinan. Pesta perkawinan ya, celebration wedding day ya. Itu nanti yang dibahas apa yang tentang pernikahan ya? Yang jelas kewajiban seorang suami terhadap istri dan sebaliknya. Iya, kewajiban itu apa contohnya? Di antaranya, satu itu bayar mas kawin. Mas kawin. Oke, terus yang kedua? Yang kedua itu nafkah sehari-hari. Nafkah sehari-hari. Ya, makan, pakaian, tempat tinggal. Oke, tempat tinggal ya, itu suami ya, kewajiban suami. Ya, kalau belum punya tempat tinggal ya pelan-pelan ya. Semampunya, karena kan nggak bisa dipaksakan. Kadang-kadang istri nuntut, pokoknya aku kalau nggak dikasih rumah ini aku nggak mau gitu. Nggak bisa ya, karena cinta nggak seperti itu ya. Dan juga kalau kemauan kan sama Pak. Iya. Sama-sama orang semua itu pengen kaya kan gitu. Iya, semuanya orang pengen tempat tinggal yang bagus, pengen kaya kan gitu. Siapa sih yang kepengen kekurangan? Karena tapi cobaan itu juga ada kan. Betul, pasti, kadang ada orang itu rumahnya lantai 5, tapi untuk makan nggak ada, Ustaz. Ya apa kayak gitu ya. Kan orang itu tahu casingnya saja kan, luarnya kan nggak tahu ini kedalaman problem keuangannya. Kadang-kadang sertifikat sudah ada di bank ya kan. Nah, rumah yang ketiga paling ini sih kewajiban seorang suami. Iya. Ngumpulin itu apa? Gula? Bukan, tidur. Oh, tidur tapi tidur yang mesra kan, bukan gulat kan. Ya. Bukan mukuli, bukan ya. Oke, nggak boleh gitu. Ya itu nafkah batin ya kayaknya. Iya. Oke. Yang keempat. Ini kewajiban seorang suami, yaitu mendidik, membimbing
membimbing, mengarahkan ya. Tapi kalau istri gak bisa diarahkan ya apa? Awal-awal tok mau, terus lanjutnya itu dia karpe dewe gitu. Kalau sudah suami itu ngasih saran pendidikan, karena tetap dia itu nggak bisa melaksanakan, itu tanggung sendiri. Iya. Itu sama orang tua kepada anak. Iya.